Gaji besar belum tentu kaya? Intisari The Psychology of Money. Hoax, kaya itu bukan soal IQ atau gaji gede, tapi soal kebiasaan dan psikologi kita. Morgan Housel bilang kekayaan nyata justru tersembunyi, aset finansial yang belum dibelanjakan. Penasaran gimana cara praktisnya? Yuk inti poin-poin pentingnya. Ulasan 5 poin penting dari buku The Psychology of Money. Perilaku kepintaran. Sukses finansial lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan emosi ketimbang kalkulasi. Gak perlu jadi jago hitung asalkan disiplin nabung. Kesuksesan keuangan lebih dipengaruhi oleh disiplin, sabar, dan konsistensi, bukan seberapa jenius kamu dalam matematika atau analisis. Banyak orang pintar secara akademik tetap gagal secara finansial karena tidak bisa mengatur emosi dan gaya hidup. 2. Kekayaan tersembunyi. Kekayaan sejati bukan barang mewah yang dipamerkan, melainkan uang yang disimpan dan diinvestasikan. Intinya, lebih baik tabung dan invest, daripada pamer gaya hidup. Orang sering salah kaprah, terlihat kaya bukan berarti benar-benar kaya. Kekayaan sejati itu adalah uang yang tidak kamu belanjakan, yang disimpan dan diinvestasikan. Jadi, hindari hidup untuk gengsi, fokuslah menumbuhkan aset. 3. Psikologis pengalaman. Keputusan uang kita dipengaruhi faktor psikologi seperti takut atau serakah, juga pengalaman unik. Tidak ada resep tunggal. Pahami profil risiko dan sejarah finansial kamu sendiri. Setiap orang punya latar belakang keuangan dan pengalaman berbeda. Itu yang membentuk cara mereka memandang risiko, menabung, dan berinvestasi. Penting untuk kenali diri sendiri, jangan ikut-ikutan gaya finansial orang lain. 4. Waktu bunga majemuk, investasi jangka panjang itu kunci. Contohnya Buffett berhasil membukukan 96% kekayaannya setelah usia 65 berkat konsistensi dan efek bunga. Jadi, mulailah investasi sedini mungkin dan sabar menunggu hasilnya. Waktu adalah senjata paling kuat dalam dunia investasi. Semakin lama kamu menabung dan menginvestasikan uang, semakin besar hasilnya karena efek compo unding. Warren Buffett jadi super kaya bukan karena strategi ajaib, tapi karena ia berinvestasi sejak muda dan sangat lama. 5. Kebebasan finansial. Tujuan sebenarnya adalah keamanan dan kebebasan waktu. Uang paling berharga saat memberi kendali atas hidup. Jadi fokuslah financial freedom, bukan sekadar status. Tujuan utama dari uang bukan cuma jadi kaya raya, tapi punya kontrol atas waktu dan hidupmu sendiri. Bisa memilih kerja atau tidak, kapan libur, dan dengan siapa menghabiskan waktu. Itulah arti sebenarnya dari financial freedom. Tips praktis yang kita bisa petik dari buku ini. Tingkatkan tingkat menabung. Fokuskan energi pada menabung dan investasi rutin, bukan hanya mengejar pendapatan tinggi. Semakin besar rasio tabunganmu, semakin cepat kekayaan tumbuh. Investasi sejak dini. Mulai investasi sedini mungkin untuk memanfaatkan efek waktu dan bunga majemuk sederhana. Meski bunga kecil, kalau berjalan puluhan tahun bisa jadi banyak. Hidup sederhana, jangan tergoda pamer gaya hidup. Hidup hemat dan tanpa utang menjaga kita tetap aman finansial. Investasikan selisih uang belanja ke instrumen yang menghasilkan. Kontrol emosi, kenali bias seperti takut rugi atau ikut-ikutan tren. Jangan biarkan FOMO atau keserakahan memaksa keputusan cepat. Tenang saja, buat rencana jangka panjang yang masuk. Tetapkan tujuan jelas, utamakan tujuan realistis seperti kebebasan waktu, financial freedom, daripada hanya sekadar pamer aset. Ingat, waktu luang adalah dividen terbesar dari uang yang kamu simpan. Mau belajar bikin konten kayak begini? Silakan klik link di bio.